Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali pada pembelajaran seni budaya bersama dengan saya, Miss Johanna Purba. Pada pertemuan hari ini, kita akan memasuki materi pada bab 7, yaitu mengenai meragakan adegan fragmen. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Miss akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain akting teater. Yang kedua, mendeskripsikan teknik dasar bermain akting berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang ketiga, melakukan teknik dasar akting teater berdasarkan olah tubuh, olah rasa, dan olah suara. Yang keempat, mengasosiasi teknik dasar teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Dan yang terakhir, mengomunikasikan penampilan teknik dasar bermain akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa secara lisan atau tertulis. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fragmen. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Nah, anak-anak semuanya, seperti yang sudah Miss jelaskan pada pertemuan minggu lalu, fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya beberapa adegan inti dengan jalan cerita sederhana. Fragmen dapat dijadikan sebagai pentas sederhana pada sebuah pertunjukan teater. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan seni teater? Mari kita telusuri pengertian teater. Teater berasal dari kata theater dalam bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada juga yang mengartikan gedung pertunjukan dan ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teknik dasar akting teater. Istilah akting pasti sudah tidak asing. Orang sering dikatakan berakting kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, atau bertingkah laku menirukan tingkah laku orang lain. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan acting? Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Untuk menampilkan acting yang baik diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Baik anak-anak semuanya, kita bahas yang pertama yaitu olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor teater di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Hal utama yang harus dilakukan pada latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Hal itu dapat dilakukan mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh, mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki, atau bisa dibalik dari kaki sampai kepala. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Contoh latihan pada bagian kepala berdasarkan gambar tersebut, yaitu dengan melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan secara teratur. Setelah itu, berputar penuh kemudian berganti arah sebaliknya. Lakukan secara berulang sampai dirasakan cukup. Efek yang akan terasa ringan otot bagian kepala. Gambar berikutnya yaitu latihan bagian tangan. Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, memutar telapak tangan, melentikkan jari tangan, serta gerakan lainnya. Berikutnya yaitu latihan bagian badan. Bagian badan meliputi bagian perut,
dada, dan punggung. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dengan membungkuk ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Gambar berikutnya yaitu latihan bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Yang terakhir yaitu latihan bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Latihkan berbagai pose dengan tumpuan pada kaki. Teknik yang kedua yaitu olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, dan artikulasi. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh penggunaan artikulasi yang benar dan tepat, di mana artikulasi itu merupakan cara penyampaian kata-kata secara jelas. Jadi, ketika kamu ingin mengucapkan vokal A, maka kamu harus membuka vokal kamu dengan posisi rongga mulut yang benar. Begitu juga ketika mengucapkan vokal I, E, U, dan O. Penggunaan intonasi juga sangat penting diperhatikan, di mana intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada. Misalkan ketika kamu ingin menyampaikan kata apa dalam keadaan sedih, gembira, ataupun marah, kamu harus memiliki intonasi yang berbeda. Contohnya, ketika kamu ingin menyampaikan kata apa dalam keadaan yang terkejut, mungkin intonasi yang kamu lakukan yaitu dengan menyampaikan apa? Nah, kedua suku kata ini memiliki tingkat ketinggian nada yang berbeda. Suku kata yang pertama yaitu A. A tentu lebih rendah dibandingkan suku kata yang kedua yaitu Pa. Sehingga yang kamu sampaikan yaitu apa? Nah, itu merupakan salah satu contoh. Teknik yang ketiga yaitu olah rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Seorang aktor ataupun artis harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Untuk itu, seorang pemain teater perlu melakukan latihan sebagai berikut. A. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Lakukan latihan permainan konsentrasi, misalkan dengan 2 orang berhadapan, 1 orang ditugaskan untuk diam tanpa emosi, sementara kawanmu berusaha menggoda sekuat tenaga bahkan sampai lawannya tertawa. Latihan yang kedua yaitu latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya hayalmu seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berimajinasi bersama. Lakukan permainan imajinasi, misalnya kamu berimajinasi pergi berpetualangan ke hutan belantara, mendaki puncak yang tinggi, menuruni jurang yang curam, dan bertemu dengan berbagai binatang, baik yang jinak maupun yang buas. Pada saat latihan, kamu bisa menentukan suasana-suasana yang berbeda, sehingga imajinasi kamu menjadi beragam. Latihan yang ketiga yaitu latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelian, lucu, tertawa terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya. Nah, anak-anak semuanya, kamu dapat melakukan beberapa ekspresi wajah seperti gambar berikut ini dengan cara berlatih konsentrasi, imajinasi, dan ingatan emosi.
Baik anak-anak semuanya, cukup sampai di sini penjelasan Miss pada materi bab 7 meragakan adegan Framen. Miss harap apa yang sudah Miss sampaikan pada video pembelajaran ini dapat kamu pahami. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dan salam sehat.